kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Sudah berada di dalam Pak Ansori ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait juga dengan pertemuan antara mantan Dirut PLN yang menjabat juga Menek BUMN Dahlan Iskan dengan BK. Tapi kemarin juga kita sempat ngobrol Pak sama Ketua Badan Kehormatan DPR Pak Muhammad Prakosa. Ya, benar. Kita sudah merekam dan mencuplik pernyataan beliau. Kita dengarkan bersama. Dari Pak Halimi tentu ya konfirmasi memang bukan beliau yang menyampaikan atau mengirim SMS terkait dengan inisial 18 nama itu. Terkait dengan Pak Hasan Putro memang ada suatu keterangan yang nanti akan BK tindak lanjuti terkait dengan adanya upaya-upaya permintaan upeti kepada Pak Hasan Putro. Tetapi ini kan masih informasi yang harus kita gali, kita dalami lagi. Oleh karena itu nanti setelah reses ini, semua hal yang telah disebut atau semua nama yang telah disebut baik oleh Pak Dahlan Iskan maupun Pak Ismet Hasan Putro nanti akan kami mintai keterangan lanjutan. Pak Ismet dari kasus ini tentunya. Iya. Ya. Dan sekarang ada Pak Ansori di sini ya. Betul. Ada nama-nama yang kemarin diungkapkan oleh Pak Dahlan ya, Pak ya. Dan tetapi BK tidak akan mengungkapkannya ke publik terlebih dahulu. Nama-nama sudah beredar di koran-koran dan kemudian menjadi sebuah kekhawatiran bagi nama yang disebut begitu. Sebetulnya kemarin itu pertemuan selama 2 jam lebih pada kronologis, memberikan bukti-bukti yang akurat atau gimana Pak? Ya Mbak Indi, sebelum saya menjawab itu saya boleh ngomong sebentar gitu ya. Jadi saya sangat mendukung pencegahan korupsi ini ya. Sekali lagi karena memang ini penyakit yang sangat serius di negeri ini gitu. Nah, beberapa persen aja sebenarnya kita meminimalisir korupsi ini, kita sudah bisa beli Leopard itu gitu, F-16 dan lain-lainnya gitu ya. Maka kita akan terhindar dari krisis demi krisis. Maka keuangan negara kita pun akan banyak gitu ya. Maka kita harus, saya jangan sampai Pak Dahlan aja yang ini di situ gitu, tapi juga semua kementerian dan semua anggota DPR gitu. Kita harus fokus. Jadi whistleblower gitu harapannya mungkin. Bukan whistleblower, sebenarnya semua harus fokus lah untuk pemberantasan ini gitu. Makanya kita setuju fraksi PKS. Para koruptor itu ya ditembak mati gitu. Oh iya. Kalau terbukti begitu ya Pak? Kalau terbuka, karena ini sudah penyakit ini. Dia sudah, istilahnya itu sudah fasad. Fasad itu merusak seluruh seluruh lapisan inti masyarakat. Iya. Kalau anggota DPR yang bersalah, tembak mati juga. Ya kalau emang sudah fasad ya, misalnya korupsinya sudah besar gitu ya, besar merugikan. Kalau orang nyuri-nyuri kan baru 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Kalau misalnya ada lagi oknum dari partainya Pak Ansori juga, teman sendiri gitu, teman sendiri gitu. Enggak pandang bulu. Kita fokus di sini untuk bangsa dan negara ini gitu. Nah, yang pertanyaan Mbak tadi, memang di kita ada protap bahwa tidak boleh membocorkan keluar. Tapi kadang-kadang juga para iklan media gitu ya, juga mungkin juga nggak tahu kita dari mana dia tahu namanya. Bagaimana Pak, benar nggak ini gitu? Nah, nanti kan kita proses. Apakah dari beliau langsung, dari dari Bapak yang salah satu anggota BK, ataupun juga pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang kita Tapi begini Pak Ansori, pun juga kan tapi itu kan masalah kecil, jangan sampai wakil rakyat di DPR ini kan tentunya kan juga lihai lah ya, artinya punya sikap yang tegas seperti itu. Kalau misalnya disebut-sebut ini menurut Pak Usman Jafar kalimatnya seperti itu, seperti ini ya, kalian sudah tahulah itu. Saya rasa mungkin tidak perlu ada pancingan seperti itu ya Pak ya, keluar dari mulut anggota BK begitu. Kalau katakan tidak bisa, tidak boleh ya katakan tidak kan begitu Pak? Iya. Tapi tidak perlu dengan kalimat pancingan seperti kalian sudah tahulah itu. Iya, makanya dari berita-berita keluar saya belum tahu gimana nya. Nanti akan kita proses secara lebih rinci lah. Nah, gimana nanti apakah beliau langsung atau memang ada pertanyaan langsung dari ini? Gitu. Baik. Ini anggota DPR sedang reses di mana-mana ya Pak? Tersebar di mana-mana. Saya pun reses Mbak Indi. Reses juga ini. Reses karena dipanggil untuk BK. Dalam pemberantasan korupsi ini, saya tinggalkan acara di sana. Baik. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu hadir. Tetapi di ujung telepon nih sudah ada Bang Arya Bima. Lokasi di mana nih Bang? Kita ada di Manado. Di Jakarta? Selalu mengikuti. Ada komentar mengenai 2 nama yang disebutkan Pak Dahlan Iskan di BK? Bang? Ya,
antara hitungnya dengan faktual kok nggak seimbang gitu ya. Apanya nih yang nggak seimbang? Ya, awalnya kan saya terus memberi respon positif terhadap kehendak untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN, terutama dalam hal menyangkut good corporate governance ya. Ya. Jadi waktu itu Pak Dahlan bilang DPR minta jatahan gitu kan. Ya. Pada saat penyertaan modal negara, saya langsung beri respon karena kalau DPR itu menyangkut lembaga kan. Lembaga, kemudian Pak Dahlan menyampaikan itu pada anggota. Terus anggota ya kita respon, kalau saya memang lebih setuju ke langsung ditindak secara hukum di aparat-aparat terkait seperti KPK atau penegak hukum lainnya. Baik Bang Arya, yang tidak seimbangnya apa nih yang tadi Abang mengatakan di awal tidak seimbang begitu? Apanya Bang? Ya dari Dewan Perwakilan kemudian anggota muncul itu 18 inisial yang menggegerkan hampir semua media elektronik dan Betul. media cetak itu Ya. lebih memberikan pengadilan terhadap 18 nama itu ya. Kemudian Pak Dahlan ada 10 nama sudah di kantong saya. Ternyata 10 namanya kantongnya bolong. Tinggal 2 kan itu kan. Tinggal 2 ini pun 8 tercecer gitu ya. 8 tercecer dan datanya juga tidak bisa saya katakan sebagai satu yang valid. Saya terus terang saja, saya kemarin juga menelpon salah satu anggota BK. Yang pertama, mengapa itu akhirnya keluar nama ke publik. Yang kedua, dukungan data akurat seperti apa untuk memberikan 2 nama itu akhirnya disampaikan ke BK. Nah, ini yang saya katakan antara hitungnya dengan faktualnya nggak seimbang. Ya, Bang Arya. Dan ini saya katakan kalau begitu ya ke lembaga penegak hukum ya. Gitu loh. Kalau yang semacam ini kan mohon maaf ya, ini menyangkut nama seseorang, ya kan? Menyangkut nama seseorang yang dia punya anak, punya istri, dia pejabat publik. Ya, bahkan ada salah satu media yang suka mengekspos besar-besaran fotonya. Saya ngerti apakah hal yang semacam ini BK juga melihat antara menegakkan citra lembaga atau malah menghancurkan citra lembaga gitu. Bang Arya Bima. Ya. Bang Arya Bima, terakhir ini Bang ya. Ini kan Bang Arya pun juga mengetahui begitu kan, kemudian muncul 2 nama ini dan informasinya dari teman-teman media ini berasal dari Pak Usman Jafar kan, seperti itu. Ini apa indikasi dari kacamata Mas Arya Bima nih? Kok teman-teman ini kan yang jadi politisasi ini coba kalau itu orangnya Pak Usman Jafar ngomong juga enggak kan gitu loh. Nah, ini mohon lembaga BK juga membuat etika sendiri di dalam menyepakati sesuatu komitmen di dalam kita. Itu Arya Bimanya kok ARI ya, ARIA Pak itu Pak. Pakai I ya? Oke, segera Pakai kami I, koreksi. ya, Baik. Bang Arya, jadi singkat saja Bang Arya, singkat saja. Kita Jadi Pak, saya sama dengan sorry tadi, kita support Pak Dahlan. Tetapi yang lebih serius lah gitu. Ini kok kayak main-main itu loh sih kan. Saya banyak berharap kemarin sama Pak Dahlan dalam hal ini ya kan. Karena apapun kita DPR, saya juga Komisi 6 pusing juga begitu masalah BUMN itu masalah Komisi 6 kan itu kan. Iya. Lalu komisi lainnya. Tapi begitu tindak lanjutnya semacam ini, saya jadi ragu Pak Dahlan ini serius atau tidak gitu loh. Iya. Baik. Ini yang saya harapkan supaya, karena ini menyangkut lembaga loh, ini lembaga DPR, itu menteri ya kan. Baik. Menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, baik itu untuk lembaga maupun orang per orang. Orang per orang di anggota dewan. Ini mohon sama-sama kita jaga kalau itu memang
terjadi hal-hal yang sangat faktual didukung dengan bukti-bukti yang kuat, terekstur publik itu sudah bagian dari akibat suatu tindakan seseorang yang nggak benar. Tapi kalau baru seperti ini kemudian sudah dituduhkan begitu. Baik, Bang Arya. Baik, Bang Arya. Takutnya kalau tidak terbukti terus nanti saling menuntut apa enggak, terus nggak mikir kerjaan BUMN tapi hanya urusan-urusan yang dianggap sepede-sepede ini yang menjadi kunjungan publik. Baik, Bang Arya Bima. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu Abang bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Selamat melanjutkan kunjungan kerjanya ya di daerah begitu ya. Ada jawaban dari Pak Ansori nanti ya tapi ya Pak ya. Oh iya boleh. Boleh. Baik, kami kembali saat lagi. Pak Ansori, kita sudah mendengar pernyataan Pak Arya Bima ya, Komisi 6. BUMN di DPR dan juga ada jawaban yang nanti yang harus ditanggapi. Tapi kita menyimak dulu Pak komentar dari masyarakat di Twitter. Jika ada bukti yang kuat berarti DPR perlu dibereskan. Ini masyarakat Pak ya yang menyampaikan aspirasi unek-uneknya ke Twitter kami. Kalau bilangnya ke DPR tuh ibarat ngadu ke ibunya. Pak Dahlan kok kelihatan pelin-pelan sih jadi curiga. Ya ini masyarakat ya yang berkomentar ya. Tidak perlu takut, negara ini negara hukum. Betul, sepakat dengan itu dan harapannya adalah tidak kalau namanya kong kali kong itu kan kedua belah pihak ya Pak ya. Dari BUMN-nya juga ini harus diusut juga, betul Pak? Bapak ada rencana untuk memanggil BUMN? Ya, masing-masing satu persatu, semuanya? Ya bukan semua, tapi yang diindikasikan. Yang terindikasi sudah ada dan itu akan kita panggil gitu. Makanya saya juga agak bingung juga. Bingungnya tuh gini Pak ya, ini kan teman kita kok dipanggil gitu ya Pak ya? Enggak, antara bukti dengan tidak ada bukti dari Pak Dahlan gitu ya. Kita kan sudah akan menindaklanjuti akan memanggil 3 direksi nih dari BUMN. Berarti kan yang kemarin ada sesuatu gitu kan, berarti ada bukti untuk pemanggilan itu. Begini Pak Ansori, Ketua Bapak di BK mengatakan tidak membawa bukti, begitu ya? Pun juga Siswono begitu ya, anggota wakil BK kita mengatakan juga seperti itu. Kalau dari kacamata Pak Ansori kemarin yang menyaksikan langsung ada bukti nggak Pak? Kalau tidak, saya nggak tahunya bukti apa tidak gitu. Yang jelas ada 2 lembar. Ada 2 lembar berisi. Nah, ya berisi laporannya Pak Dahlan. Semacam kronologis begitu yang diketik atau? Ya mungkin bisa saja diketik dia. Dan ini akan kita menindaklanjuti akan memanggil 3 direksi BUMN. Kalau ini tidak ada bukti berarti kita tidak akan memanggil itu setelah reses ini. Gitu. Artinya 3 direksi BUMN itu ada benang merahnya dari 2 lembar yang Bapak baca? Ada. Di 3 direksi ini dari mana Pak? Ya ada yang kita ada lah nanti akan kita umumkan lagi. Rivi mau tahu aja. Iya, akan kita umumkan nanti, akan kita umumkan. Baik. Ini ada makanya saya tadi apa yang bilang tadi Pak Arya Bima, belum ada bukti apa semuanya, bukti juga mungkin pimpinan. Ya, mungkin pimpinan etika di BK Pak, etika di BK. Pimpinan saya dengan saya juga mungkin nggak beda. Karena kemarin kita rapat, kita akan menindaklanjuti ini gitu ya. Kita akan menindaklanjuti ini dengan memanggil 3 direksi BUMN gitu. Baik. Ada penelpon masyarakat ingin ikut berbicara juga, ada Pak Abraham ya. Pak Abraham di Bekasi, silakan langsung Pak Abraham. Dengan Pak Abraham di Bekasi ini Ibu. Ya silakan langsung Pak. Pagi Ibu, ini pagi Pak Ansori dan satu lagi. Saya mau komentari Pak Arya Bima tadi, anggota DPR dari Komisi 6. Beliau itu seharusnya menyimak betul bahwa pernyataan Pak Dahlan itu sekitar 10 orang, jadi bukan pasti 10 orang ya. Pernyataan dahulunya sekitar 10 orang, jadi bisa 8, 9, 11 dan sebagainya. Tahap pertama yang penting disimak adalah Pak Dahlan itu selalu menghendaki bersih rumah sendiri dulu. Jadi dia membersihkan BUMN-nya. Dan dia mengharapkan tentu DPR membersihkan rumah tangganya sendiri melalui BK tadi. Nah, sekarang dia menyerahkan 2 nama anggota DPR dengan harapan bahwa BK mengembangkan dong dari 2 orang oknum itu. Diperiksa oleh BK, dikembangkan siapa yang terkait. Sesuai dengan saya setuju dengan Pak Ansori tadi. Tanpa bukti, selalu dikatakan oleh Ketua BK kemarin bahwa tidak ada bukti dibawa oleh Pak Dahlan. Bukan itu, Pak Dahlan sudah melaporkan. Bukti betul sesuai dengan Pak Ansori, saya setuju sekali. Bahwa BK memeriksa dulu dari panggil ketiga direksi dari BUMN yang diperas tadi. Kemudian ditanyakan, dikembangkan, itu merupakan bukti nantinya. Jadi tidak usah tuntut bukti dari Pak Dahlan. Baik. Ya, itu komentar dari saya Abraham dari Bekasi. Terima kasih atas Abraham, waktunya. terima kasih perhatiannya. Kita pengen ya semangat BK tuh kayak Pak Abraham gini loh, ya kan? Jadi
Pak Abraham meminta agar DPR bersih-bersih juga di dalam, kemudian Pak Dahlan juga bersih-bersih di dalam juga, jadi dua-duanya bersih-bersih. Tetapi kemudian ketika ada kemarin yang diserahkan oleh Pak Dahlan ini diusut oleh BK, supaya kemudian bisa diketahui kemana arahnya. Pak Ansori mau menanggapi pasti kan? Ya. Saya juga penasaran dengan tanggapan Bapak, tapi nanti Pak. Kita jeda lagi Pak, kami kembali saat lagi. Pak Ansori ini ingin menanggapi ya sebetulnya. Ada dua hal, boleh ditanggapi singkat dari penelpon tadi Pak? Ya, tadi saya sangat mendukung Pak Abraham. Pak Abraham, dari Bekasi. Bagaimana bersih-bersih mengenai korupsi ini, pembersihan gitu. Maka kita ingin menguatkan KPK sekuat-kuatnya. Baik. Ya, jadi makanya di DPR juga kita harus bersih-bersih. Baik, itu satu hal. Ya, itu satu hal. Yang kedua Pak, mengenai dari dua ini baru disebut? Bukan, yang masih... Enggak, yang kedua juga. Ya. Jangan sampai kita yang bersih-bersih sementara eksekutif tidak. BUMN juga harus bersih-bersih. BUMN juga harus bersih-bersih. Jangan BUMN aja, tapi seluruh kementerian. Betul. Harus sama-sama kita bersih-bersih. Ada sih Pak pernyataan dari Pak Dahlan, saya tidak mau ada kesan saya bersih-bersih rumah tangga orang lain, Indi. Ya kan? Daripada rumah tangga sendiri. Iya, kemarin disebutkan itu. Ya. Kalau memang dia menyebutkan seperti itu, dia harus lapor ke KPK dong. Kalau memang serius. Oke. Ada yang bilang kan di sini dia nggak bilang nggak. Di sini dibilang katanya ini saya tidak akan lapor KPK. Dia harus lapor. Kalau gitu nggak sesuai dengan omongannya. Kalau hanya ke BK saja tidak serius gitu. Tidak serius. Kalau memang udah ini harus lapor juga ke KPK kalau ada indikasi hukum di situ, indikasi penyimpangan. Ini soal nama-nama yang beredar di SMS itu Pak. Itu sesuai atau tidak sih Pak? Iya. Dari partai Bapak juga ada loh Pak. Iya. Dari kita juga ada inisial dari kita juga ada gitu. Iya. Tapi dari inisial-inisial yang berkembang di media itu tidak sesuai dengan nama yang ada pada DI. Contohnya siapa Pak yang diralat oleh Pak Dahlan, coba siapa Pak? Ada beberapa ya. Ada Pak saudara Bambang Susetio. Ada juga Ibu Puan Maharani. Itu lantang disebut di depan anggota BK tuh ya? Iya, ada penyebutan lah, ada penyebutan gitu, ada penyebutan walaupun ada juga yang bertanya gitu. Siapa lagi tuh? Ada kalau tidak salah Pak Nusron Wahid, ada Bapak Alimin gitu ya, ada ininya. Itu diralat semua? Ya, jadi gini, saya juga bertanya ke dia, kalau memang tidak dia mengeluarkan ke publik, ya kan? Kalau dia nggak mengeluarkan ke publik atau nama-nama inisial yang berkembang di media itu bukan dari Kahumas BUMN, kenapa dia jawab? Kenapa dia klarifikasi gitu ya? Sebenarnya kan no comment. Orang saya nggak berkomentar kok kenapa klarifikasi ke saya gitu ya? Itu sebenarnya nggak bagus juga gitu kan? Baik. Tidak etis juga gitu ya. Tapi walaupun kita tidak ke sana lah. Kita ingin ke fokus yang utama tadi. Baik. Gitu. Agar masyarakat masih terus fokus juga ini Pak. Ada penelpon lagi ya? Silahkan Pi. Dari Riau ada Pak Abdul Jafar. Selamat pagi Pak Jafar. Semangat pagi TV One dan Ustadz Ansori. Waduh, ya. Silakan Pak, singkat saja Pak, singkat saja Pak ya. Oke, kami setuju dengan sikap yang diambil oleh Pak Dahlan Iskan. Baik. Karena sama-sama kita ketahui, bahkan saya pernah pada saat memperjuangkan Mandau sebagai kabupaten di Komisi 2 dan duduk-duduk di kantin bersama anggota Komisi 2. Ada yang mengatakan kalau Pak Jafar ingin Mandau jadi kabupaten, sediakan uang 30 miliar selesai. Waduh, itu ucapan dari mereka. Walaupun saya nggak jelas namanya, saat itu di kantin. Setelah kita rapat dengan Komisi 2, itulah kejadian yang kami alami. Tapi Pak Jafar 100% langsung percaya dia anggota Komisi 2, Pak? Saya ikut rapat di situ. Saya sebagai jubir dari Kabupaten Mandau. Dan setelah selesai rapat, beliau nyampaikan, Pak Jafar ingin selesai, dia kan mau 30 miliar selesai itu. Baik. Itulah yang ada di DPR. Baik Pak Jafar, kalau Bapak memang ingin membersihkan korupsi, lapor segera ke BK, sebutkan namanya begitu ya, langsung seperti itu Pak Jafar. Terima kasih. Ini penelpon banyak ya yang cukup menelpon ke kami. Iya betul. Tapi kalau kita layani satu persatu, nanti bisa sampai sore ya Indi ya, kita ya begitu ya. Kemudian langkah berikutnya nih Pak, apalagi? Dari Rabu besok datang lagi jadi gini, Pak. Dia kan bilang di Mata Najwa. Dengan keras Pak Dahlan Iskan 10 nama di tangan saya, 10 nama di tangan saya kan gitu ya. Kemarin itu juga ada 10 nama Pak sebetulnya Pak? Akan saya buka di BK gitu ya. Kemarin itu di BK ada 10 nama juga nggak Pak di kantongnya Pak Dahlan? Tidak ada, cuma hanya 2 yang diberikan kan gitu ya. Ini juga kita kejar juga gitu ya. Istilahnya kita ingin juga jangan
ya saya juga ikut kecewa di situ. Baik. Ya ikut kecewa gitu. Ya tidak baguslah seperti itu. Karena memang di masyarakat sudah memang 10 nama, serahkan 10 nama itu gitu. Baik. Ya, ketika dikejar, apa jawaban Pak Dahlan? Ya belum lengkap laporannya. Nah, belum dia ingin melengkapi laporannya gitu. Dan dia akan melaporkan 8 nama itu besok Rabu. Dan itu akan kita tunggu. Dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis. Kemudian BK akan mengumumkan ke masyarakat? Kalau nama-nama tidak. Iya, untuk sementara gitu. Biar nanti dalam penyelidikan, kita kan BK menyelidiki ya, bukan menyidik ya. Nah, itu dalam penyelidikan nanti biar tambah berkembang nanti gitu. Tapi nanti saling tuding jadinya Pak kalau tidak langsung diumumkan ke masyarakat. Tidak. Nanti akan ada. Seberapa masyarakat bisa percaya kepada BK yang bisa mengungkap inilah, mengingat ini teman pertemanan juga Pak begitu di Sebelum ini sudah ada juga yang kita KPK-kan, sudah ada. Waktu itu di media semua media bilang dia pahlawan. Tapi kita KPK-kan. Ya. Artinya ada hasilnya aja, ya Pak ya. Tunggu aja kita tunggu aja insya Allah BK kita akan bekerja keras dan dalam pemberantasan korupsi ini. Gitu. Waspada Pak. Waspada. Ya. Waspada lobby-lobby Pak. Ya. Waspada lobby-lobby. Benar juga. Antar fraksi lagi nanti Pak. Iya benar. Baik. Terima kasih Pak Ansori sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih dirahmati. Terima kasih mohon doa biar kita juga kuat dalam karena ini juga ini juga perjuangan juga. Didukung oleh masyarakat kok Pak. Baik. Ini ada narasumber yang sudah siap di sofa merah ya. Siapa ini? Ada Bang Henry Yoso dan juga Pak Asep. Ini terkait kalau sudah ada mantan hakim pasti tentang hakim-hakim lagi nih. Narkoba. Tadi kan saya di awal kan sempat menyebut tadi. Ini tinggal tunggu tsunami-nya aja nih. Nah, itu tuh yang nyebut yang pakai jas warna hitam. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia.